kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, atas limpahan berkahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam bincang dharma. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh rekan kami, Bapak Tono ST, salah satu guru di Sekolah Kasih Maitreya. Pada kesempatan pagi hari ini bincang dharma akan membahas tentang jalan kesuksesan. Bapak Tomo, ya, dalam kegiatan belajar sering kita mengalami suatu kendala, ya, anak-anak kita banyak sekali mengalami satu kesulitan sehingga kegiatan pembelajaran tidak bisa maksimal. Anak-anak kita tidak bisa maksimal dalam belajar. Nah, jadi kami minta penjelasan bagaimana jalan kesuksesan yang harus ditempuh anak-anak kita dalam belajar sesuai dengan pandangan agama Buddha. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Tono. Terima kasih, selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Suryadi sebagai pembawa acara pada hari ini. Anak-anak sekalian, dalam belajar mungkin anak-anak kesulitan dan merasa tidak bisa, selalu merasa tidak bisa, tidak mau, malu, dan tidak berani mencoba. Yang perlu anak-anak sadari mulai dari sekarang, cobalah, jangan takut, jangan malu, upayakan yang terbaik. Itu untuk anak-anak kita. Nah, dalam pandangan agama Buddha ada 4 jalan kesuksesan yang harus ditempuh. Kalau bagi seorang pelajar, berarti ada 4 jalan kesuksesan untuk sukses dalam belajar. Yang pertama itu adalah senang pada pelajaran atau canda. Jadi anak-anak harus senang dulu dengan pelajaran yang diberikan. Walaupun guru memiliki metode atau cara yang berbeda dalam mengajar, karena guru di sekolah itu tidak hanya seorang, ada beberapa dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, seandainya anak-anak bisa menyenangi pelajaran, baik itu yang menyenangkan ataupun yang membosankan menurut anak-anak, maka anak-anak sudah satu langkah menuju sukses. Senang itu. Nah, temukan, lihat, amati apa yang menarik dari guru tersebut untuk dipelajari. Ya, itu yang pertama, senang betul. Dan kami sebagai guru juga berupaya agar pembelajaran di sekolah itu menyenangkan untuk anak-anak semua. Yang kedua, semangat dalam belajar atau wirya. Jadi anak-anak harus semangat dalam belajar, dalam menempuh pendidikan demi kebaikan dan demi masa depan anak-anak sendiri nanti. Sedangkan yang ketiga, fokus atau cinta. Fokus dengan pelajaran yang sedang diberikan. Pada saat belajar matematika, fokus dengan matematika. Pada saat belajar agama, fokus dengan ajaran agama. Nah, jangan memikirkan yang lain-lain terlebih dahulu. Memang fokus ini agak tidak mudah, ya. Terus yang keempat itu ada evaluasi atau wimamsa. Mengevaluasi kembali apa yang sudah dipelajari, apa yang kurang, apa yang salah, sehingga nantinya kita memperbaiki dan menyesuaikan diri agar menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian anak-anak, ya, selamat belajar, ya, dan tetap semangat. Demikian Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Tono sudah mengupas, ya, menyampaikan 4 jalan kesuksesan yang harus ditempuh seorang siswa, ya Pak Tono, ya. Ini sesuai dengan ajaran Buddha, jadi ada 4 jalan kesuksesan, yaitu canda, wirya, cita, dan wivamsa. Ya, ini yang harus ditempuh. Senang, semangat, fokus, dan evaluasi. Ya, Pak Tono, dalam kegiatan belajar kita sering, ya, anak-anak kita ada yang kurang semangat, Pak Tono, kurang semangat. Nah, ada juga yang kurang fokus, Pak Tono. Ini 2 hal ini yang sering kita
kita temukan, ya. ya kita temukan. Jadi bagaimana Pak Tono untuk menumbuhkan, ya mengembangkan semangat dan fokus ini, Pak Tono? Oke. Ya. Nah, agar anak-anak semangat itu dalam belajar, anak-anak harus memiliki tujuan yang benar dulu. Tujuan belajar itu apa? Tujuan ke sekolah itu apa? Harus tahu tujuannya. Nah, misalnya tujuannya demi masa depan yang lebih baik. Tentu anak-anak dari sekarang harus semangat, ya kan? Agar tujuannya di masa depan menjadi lebih baik. Bayangkan kalau tidak semangat, kita buang-buang waktu, sehingga nanti masa depan kita akan menjadi suram. Nah, selain itu, yang mungkin yang lebih dekat lagi nilai, ya, misalnya nilai yang baik, nilai di atas 80-an atau 100, itu juga boleh dijadikan sebagai suatu tujuan. Tapi kita tidak terlalu tercekat di dalamnya. Nah, kalau kita memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus, naik kelas dan sebagainya, tentu kita akan semangat berusaha sebaik mungkin agar nilai yang ingin kita capai itu dapat kita capai nantinya. Terus yang kedua, rayakan. Setelah kita sukses atau setelah kita mencapai hasil yang kita inginkan, mencapai tujuan yang kita inginkan, kita rayakan. Nah, rayakan di sini misalnya boleh membeli es krim, ya, kesukaan kita, atau makanan kesukaan kita, atau minuman kesukaan kita yang selama ini kita tahan-tahan demi tujuan itu. Kita buat target seperti itu. Nah, kalau saya bisa mencapai apa yang kita inginkan, lalu kita rayakan. Nah, seperti itu. Terus mengenai fokus. Nah, memang kadang-kadang dalam belajar kita mendapatkan gangguan dari dalam diri kita sendiri yang membuat kita tidak fokus, ataupun gangguan dari teman-teman, ataupun suasana yang ribut dan sebagainya. Kalau di sekolah, ini merupakan tanggung jawab seorang guru untuk membuat kelas dalam keadaan tenang, sehingga anak-anak bisa fokus dalam belajar. Kalau belajar di rumah, tentu anak-anak harus mencari tempat di rumah seperti di kamar yang lebih tenang untuk anak-anak fokus dalam belajar. Selain itu, meditasi merupakan suatu cara yang sangat penting agar kita bisa lebih fokus. Jadi anak-anak bisa duduk hening atau duduk diam, memfokuskan pikiran selama 5, 10 atau 15 menit sebelum memulai pelajaran. Selain waktu ingin memulai pelajaran, anak-anak juga boleh berlatih meditasi kapan saja, ya. Nah, misalnya di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Ini akan meningkatkan fokus kita nantinya. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Tono. Ya, jadi kalau kita belum semangat, kita harus tahu tujuannya dulu ya Pak Tono ya. Kalau belajar seperti anak-anak harus tahu tujuannya. Kemudian kalau sudah tahu tujuannya, kalau sudah mencapai tujuan, seandainya tujuannya untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau sudah mendapat nilai bagus, kita bisa rayakan ya. Kita bisa rayakan, walaupun tidak mewah nggak apa-apa ya Pak Tono ya. Rayakan. Kemudian mungkin bisa juga ya Pak Tono kita rayakan dengan memberi rasa syukur. Oh saya bisa apa itu bisa ya Pak Tono ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan atau mengembangkan cita atau fokus ya, ini bisa ditempuh dengan jalan meditasi ya, latih meditasi ya, untuk meningkatkan fokus. Ini meditasi salah satu ajaran utama Buddha juga ya. Nah, oke. Nah, Pak Tono, yang keempat saya mau tanya Pak Tono. Yang keempat itu wimamsa ya, evaluasi. Nah, dalam kegiatan belajar guru sudah memberikan evaluasi Pak Tono. Sudah memberikan evaluasi. Nah, jadi apa yang harus dievaluasi siswa lagi Pak Tono? Nah, jadi kalau sudah mengerjakan dikasih tugas, guru sudah memberikan evaluasi. Oh saya dapat nilai 100, oh saya dapat nilai 50. Jadi apa yang harus dievaluasi lagi Pak Tono? Nah, guru menilai anak-anak mendapatkan nilai sekian, misalnya 50 seperti yang dikatakan Pak Suryadi tadi ya. Nah, anak-anak tidak hanya menerima bahwa nilainya 50.
Yang perlu anak-anak perbaiki evaluasi itu adalah mempertanyakan apa yang salah, kenapa ini salah, apa jawaban yang benar, sehingga kalau guru sudah memberikan nilai lalu menjelaskan kembali jawaban yang benar, anak-anak itu memperbaikinya, mencatatnya kembali agar anak-anak mengetahui jawaban yang benar. Nah, memang tugas guru adalah memberikan penjelasan pada jawaban yang benar. Jadi anak-anak nanti yang anak-anak evaluasi itu adalah cara saya menjawabnya, cara saya mencari jawabannya, atau cara saya menalar untuk menjawab soal tersebut, ya. Ataupun kalau bukan tentang kesalahan dalam latihan, ulangan atau ujian, maka yang perlu anak-anak evaluasi itu adalah cara belajar. Sudah semangat belum? Sudah fokus belum? Ya. Kemudian apakah sudah nyaman, senang dengan pelajaran yang dipelajari? Karena kalau kita sudah nyaman, senang dengan apa yang kita pelajari, tentunya kita akan lebih mudah menyerap ilmu, baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih Pak Tomo. Ya, evaluasi berarti walaupun seorang siswa harus ada evaluasi ya. Kalau dapat nilai kurang, berarti harus tahu nilai jawaban yang benar ya. Iya. Kalau nilainya kurang pasti jawabannya salah ya. Jadi Iya. harus mengetahui jawaban yang benar. Ya, kalau selain itu juga harus mengetahui prosesnya, jalannya, bagaimana dia itu belajar. Kok nilainya jelek, berarti saya harus merubah sikap belajar ya, cara belajarnya ya Pak Tomo ya. Oke, luar biasa sekali Pak Tomo. Oke Pak Tomo, waktunya kita hari ini memang sangat singkat Pak Tomo ya. Jadi tidak bisa panjang lebar. Cuma Pak Tomo coba beri pesan kepada anak-anak kita Pak Tomo biar bisa menerapkan 4 jalan kesuksesan yang Pak Tomo sampaikan hari ini. Iya. Baik anak-anak semuanya, pesan dari saya, senangilah pelajaran. Pelajaran apapun itu dalam hidupmu, bukan hanya pelajaran dalam sekolah. Setelah itu, ingat ya, yang pertama adalah nyaman, senangi dulu. Nah, baru yang kedua, semangat. Semangat untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, evaluasi. Karena dengan evaluasi, maka kita akan memperbaiki diri kita. Semakin baik, dan semakin baik. Nah, itu 4 jalan yang harus kita praktekkan. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tomo. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, demikianlah anak-anak 4 jalan kesuksesan yang harus ditempuh dalam belajar ya, yang harus anak-anak jalankan, praktekkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Dan mungkin karena waktu sudah habis, kita sampai di sini. Semoga Bincang Dharma pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bagi anak-anak, sehingga dalam belajar bisa maksimal. Sapi sata bawantu sekitapa, semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Namo Buddhaya.